Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Salihah. Pada video ini akan mempresentasikan tentang materi di bab 6 yaitu tentang Enterprise Resource Planning atau ERP System. Mulai dengan pendahuluan, perusahaan dapat mengalami keuntungan efisiensi yang signifikan dan penghematan biaya dengan menerapkan sistem ERP baru. Pada topik ini akan dijelaskan tentang proses bisnis dan data yang dihasilkan. Ini adalah proses yang menangani volume transaksi yang sangat tinggi. Misalnya, proses penjualan dan pembelian memiliki volume transaksi berulang yang tinggi di mana sejumlah besar data dihasilkan, diproses, dan disimpan. Proses ini juga menghasilkan data yang harus dimasukkan dan diringkas dalam buku besar. Idealnya, semua proses bisnis organisasi harus dikendalikan oleh satu sistem perangkat lunak yang menggabungkan semua proses, yaitu satu sistem perangkat lunak yang akan mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan data yang dihasilkan dari semua penerimaan, pengeluaran, konversi, dan proses administrasi. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP ini merupakan infrastruktur teknologi informasi yang memfasilitasi e-commerce dan e-business. Sistem ERP dan e-business saling mendukung bagian dari organisasi. Yang dinamakan dengan sistem ERP ini adalah merupakan suatu sistem perangkat lunak multimodul yang mengintegrasikan semua proses bisnis dan fungsi seluruh organisasi ke dalam satu sistem. Setiap modul dimaksudkan untuk mengumpulkan dan memproses data dari area fungsional organisasi dan untuk berintegrasi dengan proses terkait. Misalnya, sebuah modul dapat dirancang untuk memproses transaksi pembelian dan mencatat semua data tentang pesanan pembelian. Modul ini harus terintegrasi dengan hutang dan inventaris, karena vendor harus dibayar dan inventaris meningkat saat barang yang dibeli tiba. Setiap modul perangkat lunak dari sistem ERP mengotomatiskan kegiatan bisnis dari area fungsional dalam suatu organisasi. Informasi diperbarui secara real-time di database ERP sehingga karyawan di semua unit bisnis menggunakan informasi yang sama dan semua informasi itu up-to-date. Karena data disimpan dalam satu database, setiap area fungsional dapat dengan mudah berbagi informasi dengan area lain dalam organisasi. Contohnya, ketika pesanan pelanggan dimasukkan ke dalam sistem ERP, perwakilan pelanggan dapat memiliki akses ke informasi seperti pesanan pelanggan dan riwayat kredit dan rincian saldo akun, tingkat persediaan, jadwal produksi, dan jadwal pengiriman. Oleh karena itu, karyawan dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. Misalnya, apakah produk dalam stok? Atau jika tidak, kapan akan diproduksi atau restock? Berapa lama bisa dikirim? Atau kapan kami melakukan pemesanan terakhir untuk item ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, perwakilan layanan pelanggan harus memiliki akses ke informasi inventaris, informasi perencanaan dan penjadwalan produksi, informasi penjadwalan pengiriman, dan riwayat pelanggan. Semua area fungsional ini memiliki data yang disimpan dalam satu database bersama untuk memungkinkan integrasi dan pengambilan data yang diperlukan. Nah, sistem ERP umumnya berbasis modul dan mencakup area fungsional seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan dan logistik, pengembangan dan pembuatan produk, penjualan dan layanan, serta analisis. Modul dalam area fungsional keuangan dapat mencakup buku besar, manajemen kas, dan aset tetap. Modul di area fungsional penjualan dan layanan dapat mencakup pemrosesan pesanan penjualan, piutang, layanan pelanggan, manajemen hubungan pelanggan, dan proses terkait lainnya. Tiap modul akan dibahas lebih lanjut setelah ini. Terdapat contoh software ERP yang mungkin kita juga sudah lumayan familiar seperti Oracle, Microsoft SQL, atau IBM DB2. Nah, sistem ERP ini sendiri sering menggunakan dua database yang berbeda. Yang pertama yaitu database operasional berisi data yang diperlukan untuk melakukan operasi sehari-hari dan menghasilkan laporan manajemen. Sedangkan yang kedua yaitu data warehouse, merupakan kumpulan data terintegrasi seluruh perusahaan yang umumnya dapat mencakup 5-10 tahun data non-volatil. Informasi dalam gudang data disebut non-volatil karena tidak berubah dengan cepat dengan cara yang sama seperti perubahan data operasional. Nah, dapat diperhatikan arah panah yang menyentuh dua basis data di gambar. Panah antara modul ERP dan database operasional menunjukkan aliran data di kedua arah. Hal ini menunjukkan bahwa modul penyimpan data dalam database saat transaksi diproses dan data dibaca oleh modul untuk memproses transaksi dan untuk menyiapkan laporan operasional. Panah antara database operasional dan gudang data menunjukkan aliran data dalam satu arah saja. Panah ini menggambarkan pembaruan data secara berkala di gudang data dengan mengunggah data dari basis data operasional. Dapat diperhatikan bahwa data untuk gudang data ini tidak pernah digunakan untuk memperbarui data dalam database operasional. Tanda panah antara gudang data dan modul ERP juga menggambarkan aliran data dalam satu arah saja.
Data dalam data warehouse hanya dibaca, dimanipulasi, dan dilaporkan. Data umumnya tidak diperbarui saat transaksi diproses. Sistem ERP dapat ditelusuri kembali ke perangkat lunak yang dikembangkan selama tahun 1960-an dan 1970-an untuk melacak persediaan di perusahaan manufaktur. Generasi pertama dari software ini disebut Software Materials Requirement Planning atau MRP. Software MRP pada tahun 1970-an memungkinkan manajer pabrik untuk mengkoordinasikan perencanaan produksi dan kebutuhan bahan baku. Software MRP menentukan ukuran pesanan dan waktu bahan baku berdasarkan perkiraan penjualan, memperhitungkan waktu tunggu pesanan, dan pengiriman bahan. Perangkat keras dan perangkat lunak komputer khas tahun 1970-an yang digunakan untuk mengaktifkan sistem MRP adalah komputer mainframe, pemrosesan file sequential, dan Electronic Data Interchange atau EDI. EDI ini memungkinkan informasi terkini tentang inventaris dan status pesanan diproses dengan cepat. Seiring dengan peningkatan kecepatan dan kekuatan komputer mainframe selama tahun 1980-an, perangkat lunak MRP berkembang menjadi sistem MRP2. Software MRP dimaksudkan untuk menyediakan pembelian bahan baku untuk mendukung kebutuhan manufaktur, sedangkan MRP2 lebih luas, yaitu untuk mengintegrasikan unit manufaktur, teknik pemasaran, dan keuangan untuk berjalan pada sistem informasi yang sama dan menggunakan database tunggal untuk semua fungsi ini. Selain itu, pada tahun 1972 ada juga yang dinamakan dengan Systems, Application, and Products in Data Processing atau SAP. SAP ini pun juga berkembang menjadi SAP Release 2, di mana memanfaatkan sepenuhnya teknologi komputer mainframe saat ini, memungkinkan interaktivitas antar modul dan kemampuan tambahan seperti pelacakan pesanan. Lalu masuk kepada tahun 90-an, SAP merilis versi ketiganya yang disebut dengan SAP R3. Dua fitur penting menyebabkan pertumbuhan yang luar biasa dalam permintaan SAP R3 ini. Yang pertama, menggunakan arsitektur perangkat keras client-server. Pengaturan ini memungkinkan sistem untuk berjalan pada berbagai platform komputer seperti Unix dan Windows. Ini berarti bahwa perusahaan besar dapat menggunakan PC berbasis Windows NT sebagai sistem klien. Selain itu, R3 juga dirancang dengan pendekatan arsitektur terbuka, memungkinkan perusahaan pihak ketiga untuk mengembangkan perangkat lunak yang akan berintegrasi dengan SAP R3 ini. Selama paruh terakhir tahun 90-an, ada pertumbuhan yang sangat cepat dalam penjualan software ERP, di mana terdapat beberapa faktor yang berkontribusi dalam pertumbuhan ini, seperti ledakan e-commerce dan booming.com yang terjadi pada akhir tahun 90-an. Selain itu, adanya kemajuan signifikan dalam kemampuan pemrosesan komputer pribadi dan kemampuan jaringan komputer dalam konfigurasi client server. Faktor terakhir yaitu adanya kekhawatiran yang valid tentang kompatibilitas Y2K dari sistem perangkat lunak yang ada di perusahaan, di mana Y2K ini merupakan adaptasi dari tahun 90-an menjadi 2000, di mana banyak perusahaan tidak yakin apakah perangkat lunak mereka akan berfungsi setelah tahun 1999 atau kompatibel dengan Y2K ini. Kekhawatiran ini dikarenakan kebiasaan perusahaan untuk menyimpan tanggal hanya dengan 2 digit dari tahun. Contohnya seperti tahun 1999, maka akan disimpan sebagai angka 99. Namun ketika kalender berubah menjadi tahun 2000, perusahaan khawatir jika ditulis sebagai 00, maka dikhawatirkan adanya kerusakan logika pada sistem. Maka software ERP pun terus berevolusi sampai adanya ERP2 yang mencakup lebih dari sekedar e-commerce. Seluruh rangkaian modul untuk meningkatkan proses antara perusahaan dan mitra dagangnya adalah bagian dari sistem ERP2. Modul-modul ini juga mencakup Customer Relationship Management dan Supply Chain Management. Karakteristik sistem ERP saat ini. Evolusi sistem ERP2 telah mengakibatkan sebagian besar bisnis menerapkan sistem ERP yang terhubung ke sistem TI mitra dagang mereka. EDI, Internet EDI, atau extranet digunakan untuk menghubungkan sistem ERP perusahaan ke sistem teknologi informasi pemasok dan pelanggannya. Misalnya, pemasok dapat memantau tingkat persediaan pelanggan mereka dan secara elektronik memicu pengiriman ketika barang yang mereka suplai mencapai tingkat pemesanan ulang yang telah diatur sebelumnya. Namun ketika terjadinya penurunan pasar saham Amerika Serikat setelah peristiwa tragis 11 September 2001, hampir semua perusahaan melakukan pengurangan drastis dalam pengeluaran untuk sistem teknologi informasi dan software sekitar waktu itu. Pengeluaran teknologi informasi untuk sistem ERP datar antara tahun 2001 dan 2003. Lalu mulai tahun 2004 lah, pengeluaran teknologi informasi untuk sistem ERP mulai meningkat lagi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan maupun pengurangan dari pengeluaran untuk sistem ERP.
Yang pertama, ERP menjadi sangat penting sehingga tidak bisa dibiarkan usang. Yang kedua, kebutuhan untuk meningkatkan layanan pelanggan melalui standarisasi dan penggabungan proses bisnis. Yang ketiga, perusahaan global mengintegrasikan sistem ERP mereka. Yang keempat, anggaran IT yang lebih besar menggantikan anggaran yang lebih ramping seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi. Yang kelima, adanya aturan untuk mematuhi Sarbanes-Oxley Act. Yang terakhir yaitu banyaknya perusahaan baru yang ingin memanfaatkan teknologi baru. Selanjutnya akan dibahas mengenai modul ERP. Yang pertama yaitu keuangan, berisi apa yang biasanya dianggap sebagai komponen sistem akuntansi. Ini termasuk buku besar dan komponen pelaporan keuangan. Beberapa sistem juga mencakup manajemen kas, perbankan, dan aset tetap dalam seri modul keuangan. Perbedaannya antara sistem perangkat lunak akuntansi biasa dan modul keuangan dari sistem ERP adalah bahwa modul keuangan terintegrasi dengan modul lain secara real time. Ini berarti bahwa ketika peristiwa terjadi dalam organisasi dan segera setelah transaksi dimasukkan pada sumbernya oleh seorang karyawan, data diperbarui dalam catatan yang mirip dengan buku besar pembantu, jurnal khusus, dan buku besar umum. Manajemen dapat melihat dampak keuangan dari peristiwa tersebut secara langsung. Ketersediaan data keuangan real-time ini memungkinkan manajer untuk mendapatkan umpan balik langsung yang berguna untuk membuat keputusan operasi dan mengelola peristiwa operasi. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Modul dalam sistem ERP ini menggabungkan semua proses dan data sumber daya manusia dan penggajian. Ini akan mencakup semua informasi karyawan tentang proses seperti tinjauan kinerja, kenaikan gaji, dan upah, serta pemotongan saat ini. Modul selanjutnya yaitu pengadaan dan logistik. Termasuk dalam modul ERP ini adalah semua proses dan data yang terkait dengan pembelian dan pergerakan material dan barang jadi. Modul selanjutnya yaitu pengembangan produk dan manufaktur. Berisi tentang perencanaan, penjadwalan, dan manajemen produksi dimasukkan ke dalam modul ini. Selanjutnya yaitu penjualan dan layanan. Semua proses yang terlibat dalam pengambilan dan pengisian pesanan pelanggan dimasukkan ke dalam modul ini. Modul selanjutnya yaitu analitik, di mana manajemen harus memeriksa umpan balik dari sistem ERP untuk membantu dalam manajemen yang tepat dan pengendalian operasi dan kondisi keuangan. Modul analitik dalam sistem ERP menggabungkan penambangan data dan alat analitis yang sesuai untuk memberikan laporan kepada manajemen. Selain itu ada yang dinamakan supply chain management, di mana SCM ini telah menjadi aspek penting dari banyak bisnis. SCM mencakup perencanaan dan pengelolaan semua aktivitas yang terlibat dalam pengadaan, konversi, dan semua aktivitas manajemen logistik. Yang tidak kalah pentingnya, ini juga mencakup koordinasi dan kolaborasi dengan mitra saluran yang dapat berupa pemasok, perantara, penyedia layanan pihak ketiga, serta pelanggan. Intinya, SCM ini mengintegrasikan manajemen penawaran dan permintaan di dalam dan di seluruh perusahaan. Sistem ERP sekarang menyertakan modul SCM, di mana modul SCM ini mewakili modul yang dapat membantu organisasi dalam manajemen rantai pasokan. Selain itu ada juga yang dinamakan dengan Customer Relationship Management atau CRM, di mana CRM ini merupakan solusi perangkat lunak yang membantu bisnis mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang terorganisir. Strategi CRM yang sukses tidak hanya bergantung pada penginstalan dan pengintegrasian paket perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung proses CRM. Organisasi juga harus melatih karyawan, memodifikasi proses bisnis agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta menerapkan sistem TI yang relevan seperti modul CRM dalam sistem ERP. Lalu selanjutnya masuk kepada segmen pasar ERP. Segmen pasar ERP secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada Tier 1 atau tingkat pertama, serta Tier 2 atau tingkat kedua. Tier 1 ini merupakan perangkat lunak tingkat 1 yang biasanya diimplementasikan dalam organisasi yang besar dan harganya lebih mahal. Biaya minimum untuk membeli perangkat lunak ERP tingkat 1 adalah sekitar $1 juta atau sekitar kurang lebih 14 miliar rupiah. Waktu rata-rata untuk menerapkan sistem ERP tingkat 1 adalah sekitar 24 bulan. 3 sistem ERP paling populer di tingkat 1 adalah SAP, Oracle, dan Microsoft Dynamics AX. Sistem ERP saat ini, seperti aplikasi Oracle, menawarkan aplikasi yang sepenuhnya mendukung internet. Oracle mengiklankan rilis ini sebagai versi yang sepenuhnya mengintegrasikan aplikasi back office dan front office. Modul back office adalah modul ERP seperti keuangan, manufaktur, supply chain management, pengadaan, dan logistik, serta aplikasi sumber daya manusia. Modul front office seperti CRM atau manajemen hubungan pelanggan, termasuk aplikasi antarmuka pelanggan untuk fungsi penjualan, pemasaran, layanan, dan pusat panggilan.
Oracle menyarankan bahwa aspek solusi bisnis internet mengintegrasikan proses back office dan front office dari bisnis perusahaan. Selanjutnya yaitu Tier 2 atau tingkat 2. Perangkat lunak ERP tingkat 2 ini ditujukan untuk organisasi dengan tingkat menengah dengan penjualan sekitar 25-250 juta dolar. Ada banyak sistem perangkat lunak ERP di pasar tingkat 2 seperti yang populer adalah Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics NAV atau Navision, serta Epicor ERP. Sistem perangkat lunak ERP di tingkat 2 ini berada di kisaran harga antara 30.000 dolar atau sekitar 400 jutaan rupiah sampai 250.000 dolar atau 3 miliar rupiah. Nah, lalu ada yang dinamakan dengan Cloud-Based ERP. Dikarenakan tingkatan pasar yang terus berkembang seiring dengan upaya vendor tingkat 1 untuk menarik perusahaan yang lebih kecil karena pelanggan, dan vendor tingkat 2 berupaya meningkatkan perangkat lunak mereka untuk menarik perusahaan yang lebih besar. Oleh karena itu, perbedaan antara perangkat lunak tingkat 1 dan tingkat 2 menjadi kurang pasti. Selain tren ini, semua vendor ERP telah mengembangkan produk ERP untuk komputasi cloud. Misalnya, SAP menawarkan sistem ERP berbasis cloud untuk entitas kecil hingga menengah. Pelanggan yang menggunakan software berbasis cloud ini hanya membutuhkan sistem IT yang kecil. Sistem ERP dapat digunakan melalui komputer dengan akses internet dan browser web. Selanjutnya, masuk kepada proses implementasi sistem ERP. Terdapat banyak faktor dan isu penting yang harus diingat ketika sebuah organisasi mempertimbangkan implementasi sistem ERP. Manajemen organisasi harus mempertimbangkan masing-masing masalah ini baik sebelum atau selama implementasi ERP. Isu-isu yang mungkin terkait dalam proses implementasi sistem ERP adalah yang pertama, menyewa perusahaan konsultan. Sangat sering organisasi yang mempertimbangkan implementasi ERP menyewa perusahaan konsultan untuk membantu semua atau sebagian dari implementasi. Yang kedua yaitu menentukan sistem ERP yang paling sesuai. Suatu organisasi harus memilih sistem ERP yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, modul mana yang harus diterapkan. Sistem ERP memiliki modul yang tersedia untuk semua proses dan fungsi khas organisasi. Namun, setiap modul tambahan yang dipilih organisasi untuk dibeli dan diimplementasikan menambah biaya, waktu implementasi, dan kesulitan implementasi. Maka dari itu, hal tersebut harus dipertimbangkan terkait dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat yaitu modul BRID versus ERP terbaik. Sulit bagi setiap sistem perangkat lunak untuk menawarkan modul terbaik di semua bidang proses bisnis. Tidak terkecuali untuk ERP yang dirancang untuk memiliki daya tarik yang sangat luas di berbagai jenis organisasi. Daya tarik yang luas ini dicapai dengan membangun modul ERP di sekitar proses bisnis standar dan generik. Maka dari itu, beberapa ahli percaya bahwa organisasi yang lebih baik dilayani dengan menggunakan satu merek sistem ERP untuk banyak proses, namun juga memilih beberapa modul dari vendor lain yang disebut dengan best of breed. Best of breed ini berarti bahwa perangkat lunak terbaik di pasar untuk jenis proses bisnis tertentu untuk ukuran organisasi ini. Pendekatan breed terbaik biasanya diterapkan ketika sebuah organisasi memiliki beberapa proses yang mungkin berbeda dari proses generik. Proses-proses yang mungkin unik atau sedikit lebih khusus mungkin lebih baik ditangani oleh breed terbaik daripada modul ERP. Yang kelima yaitu rekayasa ulang proses bisnis. Business Process Reengineering atau BPR adalah perubahan proses bisnis yang disengaja dan terorganisir untuk membuatnya lebih efisien. BPR tidak hanya menyelaraskan proses bisnis dengan sistem TI yang digunakan untuk merekam proses, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses tersebut. BPR atau rekayasa ulang proses bisnis ini merupakan aspek penting dari implementasi sistem ERP karena sebagian besar proses organisasi tidak cocok dengan proses dalam sistem ERP untuk modul individual apapun. BPR biasanya dilakukan untuk membuat proses bisnis lebih kompatibel dengan modul ERP. Yang keenam yaitu kustomisasi sistem ERP. Sesering mungkin, organisasi harus berusaha melakukan BPR untuk mencocokkan proses mereka dengan sistem ERP. Namun, ada kasus di mana mungkin perlu untuk menyesuaikan sistem ERP daripada mengubah proses bisnis. Sebagian besar konsultan dan ahli akan merekomendasikan bahwa jumlah penyesuaian dibatasi hingga jumlah yang paling sedikit diperlukan. Dua alasan utama pembatasan ini adalah biaya dan peningkatan sistem. Kustomisasi apapun mungkin memerlukan perubahan atau coding yang bisa menjadi tugas yang sangat mahal dan memakan waktu. Implementasi sistem ERP biasanya membutuhkan pembelian perangkat keras komputer baru, perangkat lunak sistem, peralatan jaringan, dan perangkat lunak keamanan. Biaya perangkat keras tergantung pada ukuran organisasi, perangkat keras dan perangkat lunak saat ini, serta ruang lingkup implementasi sistem ERP.
Lalu yang kedelapan adalah menguji sistem ERP. Implementasi sistem ERP akan melibatkan konversi data dari sistem lama. Sistem ERP generasi kedua menggunakan sistem manajemen basis data relasional untuk menyimpan data perusahaan. Konversi dari data dalam sistem lama ke RDBMS ini dapat rawan kesalahan dan memakan waktu. Seringkali data harus dibersihkan dan kesalahan harus diperbaiki sebelum konversi. Lalu selanjutnya melakukan konversi data. Setelah melakukan konversi data, maka selanjutnya diperlukan adanya pelatihan karyawan dalam memahami sistem dan mengerti cara kerjanya. Setelah pelatihan karyawan, maka dilakukan metode konversi. Organisasi harus menjalankan sistem ERP yang baru. Artinya setelah konversi data, pelatihan, instalasi perangkat lunak, dan tugas-tugas terkait, pergeseran ke sistem ERP baru harus dilakukan. Ada beberapa metode untuk melakukan peralihan ini, seperti Big Bang, di mana perusahaan mengimplementasikan semua modul dan semua area fungsional sistem ERP sekaligus. Ada Location Wise, di mana implementasi sistem ERP berdasarkan lokasi. Organisasi memilih lokasi atau subunit tertentu dari organisasi untuk menerapkan sistem ERP di tempat itu saja. Atau metode implementasi modular, yaitu sistem ERP diimplementasikan satu modul pada satu waktu. Tim implementasi biasanya akan fokus pada modul yang paling penting terlebih dahulu dan menyelesaikan implementasi modul dalam urutan menurun. Lalu masuk kepada manfaat sistem ERP. Manfaat sistem ERP dapat dirasakan di berbagai bidang, seperti operasional dalam pengurangan biaya dan waktu siklus, lalu untuk peningkatan produktivitas, kualitas, dan layanan pelanggan. Di bidang manajerial untuk peningkatan kinerja, pengambilan keputusan, dan manajemen sumber daya. Di bidang strategis, dukungan untuk pertumbuhan bisnis dan aliansi bisnis, membangun kepemimpinan biaya dan inovasi bisnis, menghasilkan diferensiasi produk, membangun hubungan eksternal, menghasilkan atau mempertahankan daya saing, serta mengaktifkan e-commerce dan meningkatkan integrasi web. Lalu di bidang infrastruktur IT, di mana bisa membangun fleksibilitas bisnis untuk perubahan saat ini dan masa depan, pengurangan biaya IT, peningkatan kemampuan infrastruktur IT. Lalu untuk organisasi, manfaat sistem ERP dapat dirasakan dalam mengubah pola kerja dan fokus kerja, memfasilitasi pembelajaran organisasi, pemberdayaan, membangun visi bersama, serta meningkatkan semangat dan kepuasan karyawan. Namun selain manfaat juga terdapat risiko ERP, di mana risiko dari sistem ERP ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama risiko implementasi. Sistem ERP dapat mengeluarkan biaya yang mahal, memakan waktu, dan berpotensi mengganggu operasi saat ini. Lalu risiko operasi, di mana ada risiko keamanan, sistem dilindungi dari akses yang tidak sah, lalu risiko ketersediaan, lalu terdapat risiko integritas pemrosesan, lalu juga ada privasi online, serta kerahasiaan informasi. Lalu seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa implementasi sistem ERP meningkat dikarenakan adanya kepatuhan atas aturan Sarbanes-Oxley Act, di mana Section 404 SOX ini mengharuskan adanya pengendalian internal, yang salah satunya adalah segregation of duties atau pemisahan tugas. Untuk menggunakan fungsi sistem ERP ini secara efektif, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan perusahaan, seperti menetapkan dan memelihara daftar tugas yang tidak sesuai, memberikan user ID dan password pada karyawan, akses atau otorisasi yang berbeda untuk karyawan, adanya konfigurasi notifikasi pada sistem ERP untuk perubahan aktivitas oleh karyawan, serta memantau laporan secara berkala atau real time. Pada dasarnya, sistem ERP memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi manajemen dalam menjalankan bisnisnya serta dalam proses pembuatan keputusan. Hanya saja di balik manfaat yang banyak, terdapat juga berbagai risiko serta pengimplementasian sistem ERP yang bisa dikatakan relatif mahal. Tentu saja penggunaan sistem IT dan khususnya sistem ERP dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dalam video ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.